Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Oke, kali ini kita mau gali lebih dalam satu bab yang, wah, cukup bikin kaget ya, dari buku The Millionaire Fastlane. Bab 11, judulnya aja udah provokatif banget. Perdagangan kriminal, pekerjaan Anda. Judulnya memang langsung nonjok ya. Iya kan? Nah, sumber kita ya bab itu sendiri. Misi kita nih mau coba pahami bareng-bareng, kenapa sih penulisnya, si MJ DeMarco ini, mikir kalau kerjaan biasa itu bukan cuma lambat buat kaya, tapi malah dianggap kayak transaksi yang ngerugikin kebebasan kita gitu. Sebuah kesepakatan yang buruk katanya. Betul. Siap ya lihat pekerjaan dari sudut pandang yang mungkin agak ekstrem ini. Yuk, kita bedah argumennya. Oke, mari kita lihat. Penulisnya tuh langsung ke intinya banget. Pekerjaan pada dasarnya ya nukar 5 hari hidup kita. Waktu-waktu produktif kita lah. Demi 2 hari libur di akhir pekan. Nah, demi 2 hari bebas, kutipannya gitu. Dia bahkan sampai ngutip Robert Frost, yang intinya bilang, kerja keras 8 jam sehari itu bisa bikin kita jadi bos, tapi terus malah kerja 12 jam sehari. Cukup sinis ya kedengarannya. Iya, gimana tuh tanggapannya? Iya, memang provokatif. Tapi gini, yang perlu kita garis bawahi dulu nih ya, istilah kriminal di sini tuh bukan berarti melanggar hukum kayak nyuri atau apa gitu loh. Oke, bukan harfiah ya. Bukan. Penulis pakai ini sebagai metafora aja, tapi metafora yang kuat banget untuk nunjukin gimana sistem kerja itu, menurut dia ya, ngerompok aset kita yang paling penting, waktu sama kebebasan. Ngerompok waktu dan kebebasan. Iya, logikanya gini, pekerjaan itu kan punya batasan yang udah ya melekat gitu aja pada potensi penghasilan kita. Anda kan nggak bisa misalnya tiba-tiba masuk ke ruang bos terus minta naik gaji 1000% besok pagi. Ya, nggak mungkin lah ya. Nggak bisa kan? Nilai kita dalam konteks pekerjaan ini seringnya ya ditentuin sama pasar, sama atasan kita, bukan sama potensi kita yang sebetulnya mungkin nggak terbatas. Oke, jadi label kriminal itu lebih ke arah pencurian potensi dan kebebasan kita ya. Terus, batasan-batasan konkret apa aja sih yang dia soroti sebagai bukti kerugian dalam perdagangan ini? Ada beberapa poin penting sih, dan ini nyambung semua. Pertama, ya jelas, pertukaran waktu 5 hari kerja buat 2 hari libur tadi, itu dianggap nggak efisien banget. 5:2 ya? Betul. Kedua, pengalaman yang kita dapat di kerjaan itu cenderung terbatas. Ya, terbatas di lingkup kerjaan kita aja. Jadi agak menghambat pengembangan diri yang lebih luas, lebih cepat gitu. Oke, jadi kayak kejebak di situ-situ aja ya? Bisa dibilang gitu. Ketiga, nah ini penting banget nih, hilangnya kontrol. Nasib finansial kita, aman nggaknya kerjaan kita, itu kan tergantung banget sama keputusan orang lain. Atasan, kondisi perusahaan. Berisiko PHK, restrukturisasi. Nah, itu dia. Selalu ada bayang-bayang itu. Kita nggak pegang kendali penuh. Kontrol ini kayaknya jadi tema utama banget ya di sini, termasuk kontrol atas lingkungan kerja atau siapa yang nentuin nilai kita gitu. Tepat sekali. Penulis juga nyinggung soal lingkungan kerja. Ya, politik kantor lah. Mungkin rekan kerja yang nggak cocok, itu semua bagian dari harga yang harus kita bayar. Iya juga ya. Terus ada lagi soal hierarki pembayaran. Karyawan itu kan dibayarnya setelah semua pihak lain ngambil bagiannya. Pajak dipotong duluan, iuran ini itu, baru sisanya buat kita. Oh iya, bener. Pemerintah perusahaan lain dibayar duluan ya dari kerja kita. Iya. Dan yang terakhir, mungkin ini yang paling dasar ya, adanya langit-langit pendapatan. Ada batas atas yang jelas. Berapa banyak sih yang bisa kita hasilkan dari kerjaan kantoran biasa? Skalabilitasnya terbatas banget. Nah, semua keterbatasan ini gimana nyambungnya ke cara berpikir penulis soal jalan menuju kekayaan? Maksudnya, ke konsep jalur lambat dan jalur cepat itu. Nah, ini dia intinya. Semua ini adalah fondasi dari apa yang dia sebut slow lane atau jalur lambat. Pekerjaan itu pilar utamanya jalur lambat. Strategi yang ngandelin waktu, ya kan? Puluhan tahun kerja. Puluhan tahun? Ya ampun. Dan faktor luar yang nggak bisa kita kontrol sepenuhnya. Pasar saham naik turun, kebijakan perusahaan ganti, kondisi ekonomi gimana. Menurut penulis, ini cara yang, yaitu tadi, sangat nggak efisien, penuh ketidakpastian. Apalagi kalau mau nikmatin hasilnya pas masih muda ya. Justru itu, intinya, kita nuker sumber daya paling terbatas, nggak bisa diisi ulang, yaitu waktu, dengan imbalan uang yang jumlahnya terbatas dan ditentuin orang lain. Oke.
Ini kan kontras banget sama konsep fast lane atau jalur cepat yang dia tawarin kan, yang fokusnya lebih ke bikin dan punya sistem bisnis sendiri. Betul sekali. Sistem yang bisa diskalakan, bisa dikontrol, dan ngasilin duit tanpa kita harus terus-terusan nuker waktu kita jam per jam gitu. Benar. Fastlane itu soal bangun mesin penghasil uang. Ya, bisnis. Mesin yang kerja buat kita. Bukan kita yang kerja buat uang dengan jual waktu. Nah, dari kacamata ini, pekerjaan, ya, antitesisnya fast lane. Karena yaitu, secara inheran, ngikat pendapatan kita sama waktu yang kita kasih. Jadi, kalau kita coba rangkum nih ya, argumen intinya di bab ini tuh bukan sekedar bilang kerjaan itu nggak enak atau gajinya kecil gitu ya, tapi lebih ke struktur dasarnya. struktur dasarnya betul. Sebuah pertukaran di mana kita nyerahin aset paling berharga kita, waktu dan kontrol, buat imbalan yang terbatas dan ditentuin dari luar. Gitu ya kira-kira. Persis. Itu esensinya. Makanya dia pakai label perdagangan kriminal itu. Ya sebagai metafora aja buat nunjukin apa yang dia lihat sebagai ya semacam pencurian potensi kebebasan waktu dan finansial kita di sistem kerja konvensional. Dalam juga ya mikirnya. Lalu, apa nih artinya buat Anda semua yang lagi dengerin? Bab ini kan jelas banget nantang anggapan umum kalau kerjaan itu jalan paling aman buat stabilitas finansial. Justru sebaliknya ya. Iya, penulis malah bilang ini potensi jebakan. Jebakan yang ngebatasin kontrol kita, potensi pendapatan eksponensial kita, dan yang paling penting, waktu kita. Nah, tapi ini penting nih. Ini tentu bukan berarti anjuran buat oke, besok semua resign. Bukan gitu ya. Penulis juga nggak bilang gitu kok. Bukan. Tapi ini lebih ke ajakan buat refleksi, buat mikir. Kalau saat ini pekerjaan adalah satu-satunya mesin penghasilan Anda, gimana caranya Anda bisa mulai bangun atau paling nggak mulai ngerancang mesin lain di sampingnya? Mesin lain ya. Iya, sekecil apapun itu awalnya. Mesin yang punya potensi ngasih Anda lebih banyak kontrol. Kontrol atas waktu, kontrol atas pendapatan di masa depan, tanpa harus mungkin langsung ninggalin jalur yang sekarang lagi Anda jalani. Iya, sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.